Ya salam, Bapak Ibu, saudara-saudariku, adik-adik yang ada di rumah, Jemaat Bukit Palma Sanggulan yang berada di area Tabanan dan sekitarnya, juga yang ada di luar kota. Bersama dengan Pak Win di sini, Pak dosen. Kami sedang menikmati suasana alam ini, segar sekali udaranya Pak ya? Iya, segar sekali. Nah ini Villa Jatiwangi namanya. Terima kasih buat Jatiwangi endorse-nya untuk kami bisa tinggal satu malam di sini bersama dengan tim kreatif untuk mempersiapkan ibadah perayaan HUT GKPB. Nah, alam yang begitu sejuk ini jangan disia-siakan. Jadi sambil kita menikmati alam, sambil kita merenungkan nanti perjalanan Bukit Palma yang udah ke-12 tahun ini Pak. Ya. Kita tahu itu usia yang muda atau cukup tua. Jadi kita melihat dari firman Tuhan. Nah sebelumnya sambil menikmati seruput kopi, Ya, minum kopi. enak sekali pagi ini. Kita akan memuji Tuhan bersama pemandu pujian Bu Win dengan tim musik yang juga ambil bagian dalam pembuatan video HUT GKPB Bukit Palma. Kita pujikan Tuhan, nama Tuhan. Manis kau dengar, itu lagu favorit saya. Dan supaya semoga lagu itu juga memberkati kita semua. Manis kau dengar. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan
Ya, Pak Win, luar Ya. biasa ini suaranya Ibu nih. Ya, Wow, mungkin karena itu Pak Win jatuh cinta dulu nih. ya betul. Salah satunya ya. Salah satunya. Betul-betul. Karena Memang Ibu dari muda dulu memang sudah suka pelayanan gitu sudah gereja. dia ikut di vokal group waktu itu. Hmm. Dan itu memang salah satu talenta yang dia miliki. Hmm. Makanya saya memang ya secara apa anak muda itu Jatuh cinta lah. betul. Nah, ini juga Naksir. untuk muda-mudi yang ada di rumah. Carilah pasangan yang takut Tuhan, yang memang sudah kelihatan jiwa pelayanannya sejak dari muda. Nah, Ibu Win ini salah satunya. Pak Win jatuh cinta karena suara emasnya, juga keanggunan Ibu Win. Jadi jodoh itu tidak jauh-jauh dari pelayanan lah. Jadi jangan menjauhkan diri dari pelayanan. Nanti kita akan turun ya. Pak Win jaga di tempat, saya dengan tim kreatif anak-anak pemuda akan ambil shoot di sungai bawah. View-nya bagus sekali, Pak. Ya, Kalau sudah ini semua selesai, nanti mungkin saya rekomendasikanlah kaum bapak ini yang hobinya mancing supaya mancing di sungai bawah gitu. Nanti kita akan shoot di situ untuk renungkan firman Tuhan bersama dengan jemaat yang ada di rumah, sekaligus mengobati rasa rindu akan alam yang agak lapang dan masih hijau ini. Kita berdoa untuk perjalanan supaya sampai di lokasi shoot yang kedua nanti tidak ada kecelakaan karena tempatnya cukup berbahaya. Mari Pak Win, kita Ya. berdoa. mari. Tuhan Yesus, kami merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Kami akan melanjutkan pelayanan kami bersama dengan tim kreatif menuju ke lokasi di mana kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu di alam yang terbuka, di sungai yang masih bersih dan alami. Sembari kami mensyukuri dan mengagumi ciptaan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan agar sampai di tempat tujuan dengan selamat dan kembali dengan penuh selamat dan rasa syukur. Refleksi perjalanan GKPB Bukit Palma yang ke-12 tahun akan kami wartakan melalui alam yang Tuhan anugerahkan bagi kami, keindahan juga kesegaran udara yang mewakili cinta kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, setelah itu sebelum kita menuju ke bawah, bersama-sama yuk jemaat juga di rumah menyanyikan pujian bersama dengan pemandu pujian dan pemain musik. Lagunya adalah Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jarak
Baik. Pak Win, Ya, kita akan menuju ke bawah. ya, Jadi agak santai begitu suasananya. Supaya enggak jenuh, Pak. Pak Ya. di rumah terus enggak rasa sumpah, Pak ya. ya, bosan. Bosan sih. Karena kegiatannya rutin Pak Pendeta. Jadi dari itu ke itu, dari pagi nunggu siang, siang nunggu sore, sore nunggu malam, dan itu putaran yang tidak Hmm. berubah. Terus seperti itu, jadi suasana sangat menyembuhkan. Bosan. Inilah salah satu bentuk refreshing atau Refreshing betul. ya, menyegarkan rohani kita, Betul. pandangan kita, mungkin kesehatan juga. Ya. Karena dengan demikian kita secara tidak langsung berolahraga Betul. menuju ke tempat lokasi itu. Ini villa ini yang punya adalah jemaat Hosana Kwanji, Pak. Nah, saya kemarin mengabari ke ownernya, bisa enggak kami pinjam tempatnya untuk shoot dengan anak-anak tim musik. Nah, puji Tuhan sekali nih, Pak. Ya, Pemiliknya betul-betul kalau untuk pelayanan dia tidak perhitungkan apapun, ya sangat terbuka. sangat terbuka. Dan Tuhan atur semua sehingga tidak ada tamu malam minggu, itu luar biasa sekali. Kita bisa persiapkan segala sesuatunya supaya tidak terlalu terburu-buru kalau ambil waktu dari Tabanan. Nah, ini jemaat Tuhan harus juga tahu bahwa berkat Tuhan itu melampaui akal. Kita tidak punya cukup kos untuk menyewa satu tempat yang luar biasa seperti ini, tapi ya anugerah Tuhan itu pasti ada. Itu yang kita saksikan berkali-kali dalam perjalanan pertambahan usia Bukit Palma ini, semua hanya oleh karena kasih Tuhan. Ayo kita berangkat Ya. ke bawah. Pak, Ya. Pak, Bapak tunggu di sini. Ya. Kami dengan tim, karena banyak peralatan berat di sini atau peralatan berharga ya, Ya, barang-barang mahal yang harus kita jaga. Jadi Pak tinggal di sini untuk jaga pos. Ya, siap. Mari jemaat, Ya. ikuti kami untuk ke bawah. Mari Pak Pendeta. Saya duluan Pak ya. Oke, silakan Pak Pendeta. Halo, selamat pagi. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah masing-masing. Saya berada di lokasi yang masih sangat hijau ini. Itu tempatnya di daerah Penebel. Tidak jauh dari kota Tabanan. Tabanan kota maksudnya. Ini masih area Tabanan yang cukup representatif kita untuk kunjungi. Untuk kita buat sesuatu di sini bersama dengan segarnya alam. Warna hijau yang kompak di sini, padi-padi masih hijau. Kita akan membuat video kita akan membuat liputan untuk merenungkan atau merefleksikan ulang tahun Bukit Palma yang ke-12. 12 tahun loh ya, sudah 12 tahun kita Jemaat Bukit Palma ini. Mari kita mensyukuri bersama-sama. Meskipun himbauan pemerintah kita harus beribadah di rumah masing-masing, saya wakilkanlah untuk jalan-jalannya di tempat-tempat yang masih jauh dari keramaian, sehingga sangat memungkinkan kita untuk melakukan shoot video singkat di pagi ini. Saya akan mengajak kita tamasya, menyusuri jalan setapak di bawah sampai ke area yang indah sekali, yaitu sungai yang airnya masih jernih dan batu-batunya masih alami. Oke, siap. Kita akan ke sana. Ya, halo. Inilah yang saya katakan tadi, jalan setapak yang bisa dilewati hanya untuk 2 motor papasan. Mobil tidak bisa masuk, jadi kita harus berjalan kaki ke bawah. Nanti di sana itu letak sungainya yang masih alami sekali. Yang kita akan eksplorasi tempat-tempat itu. Mari. Ikuti kami. Bersama dengan ini ada Arthur, ada Sam. Kita akan membuat video perjalanan ke sungai yang besar. Wow, lihat, airnya masih jernih sekali. Tapi memang penduduk di sini tidak kekurangan air.
Piling dan sekitarnya itu untuk air bersihnya masih sangat terjamin lah. Karena di sini juga ada perusahaan air minum. Perusahaan air minum yang sekelas dengan produk Aqua ya. Ini bukan endorse loh ya, bukan endorse. Ini hanya mengilustrasikan saja. Mari, agak cepat dikit jalannya. Ya. Miring, Pak. Nah, ada 2 sungai di atas satu, sungai yang kecil di bawah satu, dan di bawah lagi adalah induknya mungkin ya, yang buangan paling terakhir itu sungai yang besar di bawah. Ini kalau bawa pancing enak juga ya. Oke ya, Pak Melianas Besi, di sini ada lokasi bagus. Bisa mancing di sini. Saya akan tunjukkan lokasi nanti yang bagus sekali di bawah. Siapa tahu menjadi inspirasi setelah pandemi ini selesai. Kita bisa bersama-sama lah mancing mania di sungai. Mari, agak cepat dikit jalannya, Ndra. Nah, ini lihat ada pepaya. Ada kebun pepaya. Ini enggak tahu pepaya Thailand atau pepaya Bali yang kawin dengan Thailand ya. Jadi, bye Thailand kanai gitu. Kita hampir dekat. Sudah terdengar suara gemericik airnya belum? Itu sudah ada dimakan tupai satu. Sekali-kali engkau tidak akan mati jika engkau mau mengambil itu. Tapi engkau pasti akan digebukin yang punya. Oh, ini ada daun yang biasa kita dibuat untuk di hotel-hotel sebagai dekorasi. Rupanya di sini mereka buatnya. Luar biasa. Nah, ini sungai yang ketiga ya. Tadi 1 di atas. Oh, 4 berarti. Seberang jalan 1, di bawah jalan 2, di yang kita lewati tadi 3, ini 4, yang induknya ke-5 berarti. Tabanan inilah air enggak kekurangan mereka. Jadi itu ada bapak-bapak yang masih menikmati masa di rumah aja, hashtag di sungai aja gitu ya. Ya, bisa kelihatan ya. Mantap. Harus hati-hati karena fasilitas keamanannya sangat minim sekali ini. Jadi menggunakan keahlian kita melompat di batu, meraba batu, berpegangan seadanya di situ. Ya, kita berdoa tadi untuk sebelum video ini kita buat supaya tidak ada kecelakaan. Mari temani kami meliput gemericik air sungai yang besar. Mantap. Mantap. Halo. Cukup lumayan. Harus hati-hati lewat dari antara batu ke batu, loncat karena tadi malam hujan rupanya, jadi batu ini masih licin. Tapi puji Tuhan, sambil melangsingkan badan saya sampai akhirnya di sungai di daerah Penebel ini. Luar biasa, belum tereksplor ya. Sebenarnya kalau bisa dibuat wisata alam di sini, di situ bisa kita buat camping ground, bisa sih. Spot fotonya bagus-bagus. Ya, siapa tahu menjadi inspirasi pemuda-pemudi yang mau buat pre-wedding di sini, bagus sekali. Bapak Ibu, tarik napas dulu. Oke, sekarang saya berdiri. Nah, perjalanan tadi menggambarkan bagaimana perjalanan 12 tahun yang lalu sebelum Palma bukan apa-apa. Mungkin hanya tempat atau lokasi yang diberikan oleh Perumnas sebagai fasilitas umum bagi gereja GKPB, dan kemudian diresponi
oleh orang-orang yang Tuhan pakai untuk memperjuangkan hal itu, sampai akhirnya jemaat atau BPI yang tadinya menjadi jemaat. Nah, ini perlu perjuangan yang cukup. Tidak seberapa perjalanan saya dari atas ke bawah ini daripada perjalanan Bukit Palma menjadi gereja yang cukup besar seperti sekarang ini. 12 tahun Bapak Ibu. Hei, halo. Palma sudah 12 tahun. Itu kalau SD dia sudah kelas 6 SD mungkin ya. Betul ya? Kelas 6 SD. Jadi kita akan merefleksikan perjalanan jemaat yang kecil tadinya, hanya beberapa kakak. Sekarang Tuhan berkati dengan pertumbuhan, baik itu pertumbuhan alami, punya keturunan, menikah, juga pertumbuhan yang tidak alami atau pertumbuhan buatan melalui proses iman. Ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk Bukit Palma yang menyerahkan dirinya untuk mengikut Kristus, bergabung menjadi jemaat Bukit Palma. Dan puji Tuhan, jemaat-jemaat atau warga baru yang notabene dulu adalah berangkat dari kepercayaan lama, Tuhan menjamah hati mereka, lalu mereka menyerahkan hidup dan iman mereka kepada Kristus. Kita akan merefleksikan itu. Ada dua jemaat yang menjadi percontohan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yang pertama adalah jemaat Makedonia, yang kedua adalah jemaat Korintus. Ada perbedaan yang signifikan antara dua jemaat ini. Jemaat Makedonia itu seperti jemaat mula-mula mungkin Bukit Palma. Saya percaya energi itu masih ada sampai dengan sekarang, kebersamaannya, gotong royongnya, saling berbaginya, pedulinya, supportnya untuk pelayanan, antusiasnya, semangatnya masih menyala-nyala. Yang kedua adalah jemaat Korintus, jemaat yang sudah sangat besar, memiliki tempat yang strategis sekali, yaitu di kota Korintus. Korintus adalah tempat di mana banyak orang-orang yang datang ke kota itu dari berbagai daerah untuk kepentingan mereka berdagang dan lain sebagainya. Sehingga tergolong jemaat yang sangat makmur. Namun Alkitab berbicara perbedaan dua jemaat itu. Jemaat Makedonia, jemaat yang kecil, jemaat Korintus, jemaat yang besar. Selain itu ada juga perbedaannya. Saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Diberi judul pelayanan kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Di mana? Jemaat-jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, jemaat di Makedonia mendapatkan pujian yang istimewa dari Rasul Paulus. Meskipun mereka dalam pencobaan yang berat, dengan penderitaan yang cukup hebat saat itu, namun sukacita mereka itu melampaui pencobaan yang mereka alami, membludak, meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, berbeda dengan Korintus, namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu perbedaannya. Ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka memberi menurut kemampuan mereka, selanjutnya bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini luar biasa sekali. Jadi jemaat tidak memperhitungkan pemberian untuk Tuhan, untuk mensupport pelayanan Rasul Paulus. 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang kudus. Jemaat kecil ini menawarkan diri sebagai volunteer. Kalaupun tidak menjadi volunteer, mereka mengumpulkan perbendaharaan mereka dari kekurangan mereka. Bahkan mereka bisa memberi lebih daripada jemaat-jemaat lain untuk mensupport pelayanan Rasul Paulus, untuk mensupport pemberitaan Injil. Jadi untuk masalah dana mereka tidak pikir. Ya, cara-cara seperti ini, pola-pola seperti inilah yang bertumbuh di jemaat mula-mula. Kelima,
mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Luar biasa Bapak Ibu. Jemaat Makedonia memberikan lebih banyak daripada ekspektasi seorang Rasul Paulus. Melampaui ekspektasi Rasul Paulus. Nah, kasih karunia yang demikianlah yang kemudian mendorong kita bahwa ucapan syukur ini tidak akan ada habisnya untuk Tuhan. Tidak akan mampu membayar lunas kebaikan Tuhan, sehingga berapapun kau beri tidak akan mampu mengembalikan kasih Allah kepada manusia. Karena inilah energi yang dimiliki oleh jemaat Makedonia. Saya kira ini yang juga harus dimiliki oleh jemaat Tuhan Bukit Palma. Sampai kapanpun energi kasih itu jangan pernah hilang. Meskipun bahwa saya sebagai pelayan jemaat Bukit Palma ini terbatas kepada periodisasi. Hanya 4 tahun saja. Setelah 4 tahun saya akan mengunjungi jemaat lain untuk melayani di situ. Jadi akan digantikan oleh hamba Tuhan yang baru. Tapi semangat jemaat dalam mensupport pelayanan, mensupport dengan segala hal yang dimiliki, itu harus ada sampai kapanpun, sehingga jemaat Tuhan Bukit Palma bukan hanya dipuji oleh Rasul Paulus seperti Makedonia, tetapi Allah yang akan datang sebagai manusia nanti, Allah di dalam Kristus yang datang kedua kali, akan mengunjungi jemaatnya, memastikan apakah engkau setia sampai pada akhirnya. Jadi 7 kaki dian itu mewakili 7 jemaat kalau di kitab Wahyu. Bukit Palma saya berharap salah satunya jemaat yang menjadi jemaat kesukaan Allah. Nah, ayat yang ke-10 saya akan mengakhirinya seperti yang Rasul Paulus sampaikan di dalam suratnya kepada Korintus, jemaat Korintus. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Karena Injil ini, tulisan ini tidak hanya dibaca oleh Korintus, jemaat Korintus, meskipun konteksnya adalah surat ini ditujukan kepada jemaat Korintus, berfaedah bagimu itu kepada siapa? Kepada gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi bukan hanya wacana untuk mau melayani, sungguh-sungguh terlibat dalam pelayanan, jemaat ini bersinergi sama-sama, tetapi betul-betul ada goalnya, ada goal settingnya, ada actionnya. Jangan hanya nyanyi, aku mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus kalau sudah selesai corona. Tidak begitu. Mengikut Tuhan, komitmen, setia, dan terus mensupport pelayanan gereja Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan, mendukung majelis jemaat, bersinergi bersama-sama untuk ayo jemaat Bukit Palma semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya kira itu refleksinya. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini, refleksi ini di tengah-tengah gemericik air sungai ini, mata hati kita, telinga kita masih bisa mendengar, dan hati kita terbuka untuk firman-Nya masuk dan menguasai kehidupan kita. Semangat 12 tahun GKPB Bukit Palma untuk lebih melayani dan berbagi kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bentar, saya buka dulu ini Pak, panas sekali. Capek. Ya, naik turun sana tadi lumayan. Tapi inilah keindahannya dalam pelayanan. Ada aja. Jadi nggak bosan lah kita. Cari suasana baru. Tempatnya bagus sekali Pak. Betul. Nanti kalau ada waktu ya kita coba lihat dengan Pak Win ajak ke sana gitu. Ya. Ya, tadi kita bicara tentang jemaat Makedonia dengan jemaat Korintus. Ada perbedaan yang signifikan sekali, bahwa jemaat Makedonia itu jemaat yang berada di tengah-tengah penderitaan yang hebat.
Sementara jemaat Korintus adalah jemaat yang berada di pusat perekonomian. Jadi Korintus adalah daerah yang menjadi pusat perekonomian. Perputarannya cepat sekali di Korintus karena pelabuhan itu. Cuma perbedaannya bukan hanya itu rupanya, bukan hanya soal jemaat yang miskin dan jemaat yang makmur. Jemaat di tempat yang tidak mendukung dan jemaat di tempat yang mapan atau makmur. Perbedaan yang kedua adalah justru keadaan jemaat itu berbanding terbalik dengan sikap jemaat dalam pelayanan Paulus, Rasul Paulus. Jadi jemaat di Makedonia justru mensupport lebih banyak untuk pelayanan Rasul Paulus daripada jemaat Korintus yang notabene mereka hidup dalam zona yang nyaman. Ini aneh sekali, Pak. Ya. Ini yang kemudian menjadi persoalan gereja-gereja, Pak. Usia 12 tahun itu bagi saya masih dekat dengan rasa jemaat mula-mula ya, daripada jemaat-jemaat yang sudah mapan dalam finansial, yang sudah usianya jauh lebih tua. Namun rupanya jemaat Korintus itu dipakai Rasul Paulus untuk menggelitik jemaat Makedonia, dipakai Rasul Paulus untuk menggelitik jemaat Korintus yang mapan secara finansial, anggota cukup banyak, gerejanya mungkin jemaatnya lebih besar daripada jemaat Makedonia, tapi dalam memberi atau mensupport pelayanan dalam hal pemberian kasih itu lebih sedikit daripada jemaat yang kecil Makedonia yang menderita itu. Ini kecenderungan yang terjadi sekarang ini. Saya khawatirnya ketika Palma nanti menjadi jemaat yang besar, apakah dia akan serupa dengan jemaat Korintus? Kira-kira bagaimana, Pak? Saya sih berharap tidak seperti itu, Pak Pendeta. Artinya biarlah kasih itu seperti jemaat mula-mula, sehingga ya tetap seperti ini. Artinya walaupun pada suatu hari nanti katakanlah jemaat ini sudah dalam zona nyaman, saya rasa hal seperti itu dipertahankan, dalam arti cinta kasih Tuhan mula-mula itu seperti jemaat di Makedonia tadi. Itu betul. Yang saya rindukan, Pak Pendeta. Betul Semoga hal yang ya seperti jemaat Korintus itu tidak terjadi di GKBP Bukit Palma. Betul. Itu harapan saya selaku jemaat. Betul. Itu Pak Pendeta kalau menurut saya. Semakin besar gereja itu semakin profesional, sehingga makin serupa dengan organisasi Betul. dunia, Pak. Ini yang kita khawatirkan. Iya. Sementara pelayanan tidak boleh bergerak serupa dengan dunia, pelayanan itu berbeda. Iya. Kita tidak akan berkekurangan ketika memberi. Betul. Itu kan berbeda dengan organisasi ya, prinsip organisasi mungkin Pak ya. Iya, betul. Semakin banyak memberi semakin kekurangan kan gitu. Betul. Semakin banyak mensupport, mendukung pelayanan, semakin kas menipis kan begitu kalau memang itu dibawa ke ranah organisasi yang sifatnya profit income atau organisasi dunia. Ini gereja tidak bisa diperlakukan seperti itu, Pak. Ya. Gereja tidak bisa apa ya bahasanya, Pak ya? Disamakan disamakan dengan organisasi dunia. Betul. Mungkin ini pelajaran yang belum selesai, Pak. Kesaksian Rasul Paulus menceritakan Makedonia itu, kalau saya membayangkan tuh Rasul Paulus menceritakannya dengan antusias, dengan tersenyum mewakili rasa syukurnya jemaat Makedonia, bahwa rasa syukur gereja itu harusnya berangkat dari bagaimana Allah yang merendahkan dirinya melayani manusia. Ya, kekhawatiran saya semoga tidak terjadi bagi jemaat-jemaat yang kecil lalu mulai bertumbuh menjadi jemaat yang besar itu, segala sesuatunya mulai dikerjakan secara profesional, Pak. Jadi membersihkan gereja adalah tugas koster, mempersiapkan liturgi dan lain sebagainya itu adalah tugas koster, memperbaiki listrik yang rusak adalah tugas engineering karena saya bisa bayar. Di satu sisi bagus sih, tapi di sisi lain justru semangat kebersamaannya hilang, Pak. Ya. Ngerti kan maksud saya? Iya, ngerti. Gereja itu tidak bisa dikerjakan secara profesional. Gereja itu dikerjakan secara persekutuan, kebersamaan, persekutuan. Nah, yang lebih bagus lagi adalah ketika gereja itu mapan secara finansial,
bertumbuh juga dalam kesaksian, mensupport pelayanan luar biasa. Ini yang kemudian menjadi kesukaan bagi Tuhan, seperti yang saya sampaikan tadi di sungai. Menjadi jemaat kesukaan Tuhan itu tidak sulit. Kita perbaiki persekutuan yang salah, Tuhan tambahkan secara materi atau finansial atau kuota atau anggota seperti jemaat mula-mula, tapi masih punya kasih yang seperti jemaat itu baru memulai kehidupannya. Ini kan analoginya juga seperti orang yang menikah. Di tahun pertama dunia milik kita berdua tuh. Tahun kedua, ketiga mulai ada agak pertimbangan. Sudah usia di atas puluhan tahun mulai pasti perselisihan semakin banyak, makin kelihatan egonya. Biasanya gitu. Tapi akhirnya nanti juga levelnya menurun ketika sudah sampai menjadi opa oma. Nah, jemaat Makedonia menjadi percontohan Rasul Paulus untuk menggelitik jemaat Korintus. Ini pesan yang luar biasa. Saya kira itu. Berangkat dari apa semangat jemaat Makedonia? Berangkat dari rasa syukur bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Hanya oleh karena belas kasihan, keselamatan itu hanya karena Kristus yang mau berkorban bagi kehidupan, bagi manusia. Jadi ada pujian yang mungkin sudah lama lagu ini, cuma saya tertarik untuk kita menyanyikannya lagi. Dan pujian ini bagus sekali, Pak. Iya. Ini Pendeta Weljar Kauntu yang menyanyikannya. Judulnya itu Bagi Dia Segala Pujian, Hormat dan Kuasa untuk selama-lamanya. Ini kalau seandainya pujian ini ada di waktu jemaat Makedonia, di masa jemaat Makedonia, pujian ini mewakili refleksi kehidupan jemaat Makedonia. Dan semoga pujian ini juga mewakili Bukit Palma yang sudah berusia 12 tahun ini. Bukit Palma semakin besar, jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasihnya. Dia jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia aku, hanya Dia segalanya.
Oke, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan sharing dan pujian pada hari ini, tanggal 25 Mei 2020, yaitu hari di mana Bukit Palma meletakkan batu yang pertama oleh Bapak Bishop Emeritus almarhum Surya Gayub. 12 tahun yang lalu Bukit Palma bukan apa-apa, sekarang sudah besar, sudah berakar, sudah cukup mapan dalam finansial. Jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Kiranya itu semua membekali kita dalam refleksi 12 tahun Bukit Palma. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Di sini aku belajar kasih. Di sini aku belajar ketulusan. Di sini pun aku belajar kekuatan. Pelayanan adalah pelajaran yang tidak pernah selesai. Tuhan anugerahkan jemaat ini untuk mendampingku dalam berproses, berkarya, dan berkreasi. Dirgahayu Bukit Palma. God bless.